Kita akan membahas mengenai hakikat agama. Kita mulai dari pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka secara bahasa, agama bisa diartikan sebagai tidak kacau. Dengan demikian, secara bahasa atau etimologis, fungsi agama untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi tidak kacau. Berarti sebaliknya, tanpa agama, kehidupan manusia akan menjadi kacau. Ada banyak istilah lain yang disepadankan. Dalam bahasa Inggris, misalnya, agama disebut dengan religion. Di dalam bahasa Arab, agama disebut dengan ad-din. Demikian juga dalam bahasa-bahasa yang lain yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau di Indonesia disebut dengan agama yang mengambil dari bahasa Sanskerta. Meskipun ada pengertian secara bahasa yang berarti tidak kacau, tetapi kata agama secara istilah belum ada kesepakatan mengenai definisinya. Dengan kata lain, belum ada sebuah definisi yang bisa diterima oleh semua pihak karena banyaknya definisi agama yang diungkapkan oleh ahli. Nah, kita akan lihat beberapa definisi agama. Ya, bahkan Wilfred Cantwell Smith mengatakan the term is notoriously indefinable. Jadi agama itu merupakan term atau istilah notoriously indefinable atau yang sangat sulit untuk didefinisikan. Ini menunjukkan Wilfred Cantwell Smith menyatakan bahwa agama ini memang sangat sulit untuk didefinisikan secara istilah. Menurut Mu'ti Ali, kenapa kok sulit kita dalam mendefinisikan agama? Yang pertama, menurut Mukti Ali, agama merupakan persoalan batiniah, subjektif, dan bersifat individual. Maka seringkali orang tidak mau dicampuri dalam urusan agama. Kenapa? Karena agama itu bersifat batiniah. Jadi yang mengetahui adalah dirinya dengan Tuhannya saja, subjektif. Setiap orang itu punya persepsi masing-masing, dan bersifat individual atau bukan merupakan ranah publik. Ini menurut Mukti Ali. Jadi agama itu persoalan menyangkut batiniah. Kalau menyangkut batiniah berarti sifatnya abstrak. Bersifat subjektif. Setiap orang punya persepsi sendiri terhadap agama dan bersifat individual. Karena itulah ini menjadi salah satu faktor kenapa agama itu sulit didefinisikan karena setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri terkait dengan agama. Kemudian yang kedua, diskusi tentang agama seringkali melibatkan emosi yang tinggi sehingga sulit untuk berpikir secara objektif. Jadi kalau sudah disinggung agamanya, maka biasanya akan melibatkan emosi yang tinggi. Orang yang nggak pernah sholat saja misalnya, ketika disinggung Islam, maka akan melibatkan emosi yang tinggi. Dia nggak bisa menerima. Kemudian seringkali diskusi terkait dengan pemahaman agama akan berujung kepada pertengkaran. Kenapa? Karena seringkali persoalan agama ini melibatkan emosi yang tinggi ketika didiskusikan. Karena melibatkan emosi di dalam pembahasan suatu agama, maka sulit sekali agama untuk dipikirkan secara objektif. Setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena menyangkut emosi setiap orang. Jadi agama itu merupakan persoalan yang sensitif. Kemudian yang ketiga, konsepsi agama sangat dipengaruhi tujuan dari orang yang mendefinisikan. Jadi beberapa ahli mendefinisikan agama
itu tergantung dari tujuan dari pendefinisian itu. Nanti kita lihat apa saja definisi-definisi agama yang diungkapkan oleh para ahli. Jadi sekali lagi, kenapa agama itu sulit didefinisikan? Menurut Mukti Ali karena sifatnya batiniyah, subjektif dan bersifat individual. Masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Yang kedua, diskusi tentang agama seringkali melibatkan emosi yang tinggi. Orang akan mudah tersinggung jika dibicarakan mengenai agamanya. Sehingga karena melibatkan emosi yang tinggi, sulit sekali untuk berpikir secara objektif. Kemudian yang ketiga, konsepsi agama sangat dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang mendefinisikannya. Orang yang tujuannya adalah untuk menjelaskan konsepsi ekonomi di dalam agama, tentu akan mendefinisikan agama ya ada hubungannya dengan ekonomi. Ketika orang ingin menjelaskan mengenai konsepsi psikologi dalam Islam, maka tentunya orang akan mendefinisikan Islam terkait dengan aspek psikologi. Demikian juga dengan hukum. Oleh karenanya maka masing-masing definisi ini dipengaruhi dari tujuan orang di dalam mendefinisikan. Ini menurut Mukti Ali ada 3 faktor mengapa sulit untuk mendefinisikan agama. Nah, sekarang beberapa pengertian agama. Yang pertama menurut John R. Barnett. Menurut John R. Barnett, agama adalah suatu sistema kredo. Agama adalah tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Jadi definisi agama yang pertama harus ada unsur sistema kredo, tata keyakinan. Bahwa ada keyakinan yang mutlak di luar manusia. Maka di dalam agama itu ada keyakinan terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak di luar manusia. Kalau orang tidak beragama, barangkali dia tidak meyakini adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Karena dia berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi di dunia tergantung dari manusia sendiri. Dan satu sistema ritus. Di dalam agama juga ada tata peribadatan manusia kepada yang dianggap mutlak. Jadi ada sistema kredo, sesuatu yang dianggap mutlak di luar manusia. Kemudian ada sistema ritus, bagaimana tata hubungan manusia terhadap sesuatu yang bersifat mutlak tersebut, yaitu tata peribadatan. Kalau dalam Islam ya sholat, kalau orang non-muslim ya, kalau dia Kristen atau Protestan di gereja, kemudian kalau Bunda, Hindu dan seterusnya, itu sesuai dengan ritual masing-masing. Itu adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu yang diyakini sebagai yang mutlak. Dan ada juga sistema norma, tata perilaku, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Bagaimana hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Kalau dalam Islam, misalnya ada hukum pidana, salah satunya ada jarimah sarikoh, ada larangan untuk melakukan pencurian. Ada jarimah zina, larangan untuk berbuat zina. Itu mengatur mengenai bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau juga mengatur hubungan manusia dengan alam yang lain. Itu adalah sistema norma. Bagaimana prinsip jual beli di dalam agama, itu sistema norma karena menyangkut hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Ini menurut John R. Barnett. Jadi agama adalah sistema kredo, tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia, dan satu sistema ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu sistema norma, yaitu tata perilaku yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatannya.
Ini definisi agama menurut John R. Bannett. Jadi sistema credo, sistema ritus, dan sistema norma. Maka Mukti Ali menulis bahwa setiap agama punya 3 unsur pokok, sesuai dengan definisi tadi. Jadi yang mutlak harus ada di dalam agama adalah sistema credo, ada tata keyakinan, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang mutlak tadi di luar manusia. Ada sistema ritus, tata peribadatan, bagaimana hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap mutlak tersebut. Dan ada sistema norma atau tata aturan perilaku dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lain atau dengan alam yang lain. Jadi kalau ketiganya itu ada, bisa disebut sebagai agama. Tetapi kalau salah satu, dua, atau bahkan ketiganya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai agama. Karena ini merupakan 3 unsur mutlak yang ada di dalam agama. Jadi agama manapun ada tata keyakinan, ada tata peribadatan, ada tata aturan perilaku. Ini unsur pokok yang harus ada di dalam suatu agama menurut Mukti Ali. Sekarang menurut Abdullah Darros. Menurut Muhammad Abdullah Darros, agama dapat didefinisikan dari 2 aspek. Yang pertama, dilihat dari perspektif psikologis. Apa agama jika dilihat dari perspektif psikologis? Yaitu keyakinan tentang suatu zat ketuhanan yang pantas untuk ditaati dan disembah. Psikologis kan menyangkut kejiwaan. Berarti menyangkut suatu keyakinan. Karena keyakinan itu ada di dalam batin atau jiwa manusia. Keyakinan apa? Keyakinan terhadap zat ketuhanan yang pantas untuk ditaati dan disembah. Jadi ciri dari agama dilihat dari perspektif psikologis harus ada keyakinan terhadap adanya Tuhan yang pantas untuk ditaati dan disembah. Yang kedua, dilihat dari agama sebagai sesuatu hakikat eksternal. Kalau psikologis tadi kan terkait dengan aspek internal manusia, yaitu jiwa atau batin. Sementara kalau agama dilihat sebagai hakikat eksternal, yaitu kumpulan hukum atau aturan yang ideal tentang ketuhanan dan tata cara peribadatan kepadanya. Ya, agama itu di luar batin manusia. Apa itu? Yaitu berupa hukum atau aturan yang ideal tentang ketuhanan dan tata cara peribadatan kepadanya. Itu agama. Jadi agama itu norma atau hukum. Beda dengan dilihat dari perspektif psikologis, yaitu batin. Oleh karena maka kalau digabung, agama itu punya dimensi kebatinan, juga punya dimensi hakikat eksternal atau berupa norma. Terkait dengan aspek kebatinan, agama berupa keyakinan terhadap adanya Tuhan. Sementara kalau dilihat dari hakikat eksternal, agama berupa kumpulan hukum atau aturan yang ideal, berupa norma-norma ketuhanan dan tata cara peribadatan kepada Tuhan. Ini menurut Muhammad Abdullah Darros. Ya, sekarang klasifikasi agama menurut Ahmad Abdullah Al-Masdusi. Menurut Ahmad Abdullah Al-Masdusi, ada revealed religion dan ada non-revealed religion. Revealed religion ini merupakan agama samawi. Samawi itu dari kata as-sama'u dalam bahasa Arab artinya langit. Berarti agama samawi ini agama langit. Kemudian yang kedua, non-revealed religion atau agama yang bukan samawi atau agama yang bukan merupakan agama langit. Apa definisi revealed religion dan non-revealed religion? Atau agama samawi serta agama bukan samawi. Yang pertama, revealed religion atau agama samawi,
yang bisa disebut sebagai agama wahyu atau agama profetis. Kenapa disebut sebagai agama wahyu atau agama profetis? Yaitu agama yang menghendaki iman kepada Tuhan. Berarti agama ini memberikan keyakinan kepada penganutnya adanya Tuhan. Kalau ada Tuhan berarti ada wahyu. Karena wahyu itu adalah bersumber dari Tuhan. Kemudian ada utusan atau nabi-nabinya. Karena Tuhan tidak bertemu langsung atau tidak menyampaikan wahyu secara langsung kepada umatnya. Tetapi Tuhan akan mengutus utusan atau nabi. Kemudian wahyu itu mana yang dibawa oleh utusan atau nabi? Ada di dalam kitab suci dan pesan-pesan Tuhan. Untuk apa? Melalui utusan atau nabinya disebarkan kepada umat manusia. Maka masuk dalam kategori ini adalah agama Yahudi, Kristen, Islam. Kenapa? Karena dalam agama Yahudi, Kristen, Islam itu ada keyakinan terhadap Tuhan. Ada utusan atau nabi-nabi yang menyampaikan wahyu Tuhan melalui kitab suci atau pesan-pesan Tuhan. Karena memenuhi kriteria itulah maka Yahudi, Kristen, dan Islam itu disebut sebagai revealed religion atau agama wahyu atau agama profetis. Profet itu adalah nabi, agama profetis berarti agama kenabian. Karena dalam agama samawi itu mutlak meniscayakan adanya nabi atau utusan Tuhan. Yang kedua, non-revealed religion atau agama non-samawi. Terkadang disebut sebagai agama wad'i. Agama wad'i. Agama yang berasal dari manusia atau budaya. Budaya itu kan hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Itu budaya. Berarti sumber dari agama itu adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi non-revealed religion ini mulanya berupa hasil renungan dan pemikiran yang mendalam tentang kehidupan atau filosofis. Jadi berasal dari pemikiran dan perenungan manusia mengenai kehidupan. Dan setelah banyak pengikutnya, akhirnya perenungan dan pemikiran seseorang tentang kehidupan ini berkembang menjadi agama. Nah, masuk dalam kategori ini misalnya Majusi atau agama yang menyembah api. Wathani atau agama yang menyembah berhala. Sya'biyah atau agama yang menyembah binatang. Ada Hindu, Buddha yang menyembah patung juga, tetapi patung itu dianggapnya sebagai representasi dari dewa. Contoh saja agama Buddha. Awalnya berasal dari renungan dan pemikiran seorang tokoh yang bernama Siddhartha Gautama. Tapi kemudian hasil pemikiran tentang kehidupan dari Siddhartha Gautama ini banyak pengikutnya. Maka akhirnya berkembang menjadi agama yang kemudian diberikan nama Buddha. Jadi Majusi, Wathani, Sya'biyah, Hindu, Buddha itu merupakan agama-agama yang tidak bersumber dari langit tapi bersumber dari perenungan dan pemikiran manusia. Atau disebut sebagai agama budaya atau agama wad'i. Ini ada kategori revealed religion atau agama samawi dan non-revealed religion atau agama non-samawi. Nah, catatannya, menurut Endang Saifuddin Ansori, Islam adalah satu-satunya agama samawi sepanjang masa. Jadi sekalipun tadi saya sebutkan agama samawi itu ada Yahudi, ada Kristen,
Akan tetapi menurut Endang Saifuddin Ansori, agama samawi sepanjang masa itu hanyalah Islam. Nanti bisa dibaca, dasarnya adalah Al-Baqarah 130, Ali Imran 52, An-Nisa 163 sampai 165, kemudian 170, Al-Maidah 12, 44 sampai 47, 68 sampai 70, Yunus 84, Yusuf 101 dan As-Saff ayat 56. Ini dasar yang menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama samawi sepanjang masa. Alasannya apa? Agama Yahudi dan Nasrani yang saat ini bukan lagi merupakan agama samawi murni. Kenapa demikian? Karena Yahudi merupakan penyimpangan dari ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Yahudi sekarang itu ajarannya bukan murni berasal dari Tuhan, makanya nggak bisa dikatakan sebagai agama samawi mutlak. Karena apa? Sudah mengalami banyak penyimpangan dari pemikiran-pemikiran manusia. Sehingga ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sekarang sudah berubah. Diubah oleh pemikiran manusia. Karena sudah masuk pemikiran manusia berarti sudah termasuk dalam unsur budaya. Nasrani merupakan penyimpangan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang menyimpangi adalah pikiran manusia. Maka sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa adalah at-tauhid. Sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dibawa sejak Nabi Adam sebagai Nabi pertama sampai Khatamun Nabiyyin, Nabi yang terakhir. Wal mursalin, Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yaitu at-tauhid. Termasuk yang dibawa oleh Nabi Isa. Ajarannya adalah at-tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Ini kenapa agama Yahudi dan Nasrani yang saat ini dinilai bukan lagi agama samawi murni karena telah menyimpangi ajaran-ajaran asli yang dibawa oleh para nabi.